berikanlah perhatian Bapak sama kami, Pak. Kami sangat mendukung dengan Bapak. Dan begini Pak ya, pada waktu saya bulan yang lalu menerima uang 300, memang diceritakan sama Bapak Simanjuntak seharusnya mendapat 600, tapi kami, jadi kami apa Pak? Kita dengarkan. Dibagi dua biar nanti teman-teman klien dapat yang lain katanya. Oh baguslah itu Pak, kami bilang. Tapi ya seperti klien yang menerima, eceknya ada yang membawakan saya di atas saya, begitulah Pak yang terdaftar namanya kan. Jadi bukan nama saya. Saya pengalihan. Gitu lah katanya Pak ya. Tapi ibu dapat cuma sekali katanya. Jadi saya bilang, cuma 300 sampai di mana lah ini Pak? Padahal ini COVID-nya masih panjang. Ya begitu katanya Bu dari atas katanya. Ya udahlah, kalau yang begitu nggak apa-apa lah Pak. Asallah teman-teman kami yang lain dapat. Begitu saya katakan Pak. Entah salah saya ngomong, saya tidak tahu lah Pak ya. Jadi mudah-mudahan Pak, mulai dari sekarang perhatikanlah kami Pak. Kalaupun cuma 300 kami dapat, kami ikhlas Pak. Kalau bisa kita harus menerima, kita penuh. Itu. Nah. Kita. Halo, tenang. Kalau bisa ya Pak ya. Kalaupun 300 kita harus menuntut hak kita penuh. Malah kami dapatan. Jangan ada yang dapatan, ada yang tidak. Jadi tidak ada Pak itu kecemburuan sosial. Pokoknya masyarakat ini harus menuntut dengan penuh haknya. Ada ini lagi baru Pormida Simanuk Simanjuntak Rambria Silitoma yang pakai materai, bayar lagi materai. Ada? Apa sudah cukup itu aja? Ini hak masyarakat yang kita mau tuntut. Ini mau kita tuntut. Ini tolong dibaca dulu masing-masing. Jangan mau menerima yang tidak hanya. Kita menuntut hak kita supaya semua mendapat hak dengan penuh. Itu harus kita tanggung jawabkan. Kita tidak mau lagi menunggu lama-lama karena sudah bulan Juni. Jadi tolong kita sepakat menuntut hak kita penuh semua. Setuju? Setuju? Tetap semangat. Nah, jadi begitulah Pak Kades. Di sini juga kemarin ada yang membuat dari LPM ya, yang mengkambing hitamkan pendataan itu di masa pencalekan legislatif. Yang kami tahu dia itu kalau nggak salah entah LPM atau LKMD, yaitu LBU Tasoid. Ya, kenapa? Harus jelas-jelas karena Bapak sendiri sudah mengakui. Bapak suruh mendata, bahkan Bapak bilang katakanlah di waktu kami rapat, data itu yang bersumber dari tahun 2011. Makanya di dinas sosial juga kami konfirmasi itu. Nah, itu. Jadi ya, apa sudah bisa kita sampaikan sama kepala desa biar ada jawabannya? Sudah ada. Ada lagi yang bicara. Itu tujuan non ribut. Oh, oke. Iya, biar masyarakat itu langsung bertanya. Bebas. Terima kasih Pak Kades karena Pak Kades mendengarkan keluhan masyarakatnya atau warganya. Saya sebagai warga Pak Kades dari Desa Elpetia, saya berpenduduk di sini kurang lebih hampir 23 tahun. Saya di sini selama ada pandemi ini atau COVID ini, saya tidak pernah mendapat sebutir beras pun atau sembako apapun dari pemerintahan desa yang disampaikan oleh dari pemerintah pusat. Jadi saya menuntut hak saya mulai dari bulan Maret sampai bulan ini dan berkesinambungan. Nah, itulah yang saya tuntut. Terima kasih Pak Kades.
Masih ada? Sudah? Pak, udah. Oke, ada yang di jalan sana? Oke. Ya, biar kita kasih sama Bapak boleh aja. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah bisa dapat hadir bersama kami, kita bisa bertatap muka. Saya memahami keluh kesah apa yang Bapak Ibu terima saat sekarang ini. Perlu saya sampaikan dan jelaskan, tolong ini didengar baik-baik. Jangan nanti Bapak Ibu mempunyai pemikiran, tuduhan kepada saya menyelewengkan bantuan-bantuan COVID-19 yang saya terima. Dan itu semua sudah saya salurkan kepada masyarakat sesuai dengan data yang kami terima. Kami ketika ada perintah dari kecamatan untuk mendata masyarakat, itu kami laksanakan pendataan. Ya, Bapak Ibu, biar jelas. Ketika data kami sampaikan ke kecamatan, mungkin kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi. Bantuan turun yang datang data sama kami bukan data yang kami data. Itu data yang sudah ada dari kabupaten. Daftar nama-nama penerima. Sudah ditentukan dari dusun ini sekian orang, dusun ini sekian orang. Kami juga pusing. Itu data bukan kami sengaja. Yang kami sengaja yang memang kami data. Semua seperti itu data yang turun. Ketika bantuan sembako dari kabupaten, itu ada 145 paket bantuan yang turun ke desa Elbetia. Dibagikan untuk 8 dusun. Bapak Ibu catat ya. 145 paket bantuan sembako dari Kabupaten Deli Serdang. 145 dibagi 8 dusun. Kita desa Elbetia ini ada 8 dusun. Bukan hanya dusun satu, bukan hanya satu dusun di dusun 6. Dan bukan hanya satu dusun di dusun 4. Bapak Ibu mungkin bisa berhitung 145 dibagi 8 dapat berapa. Itu juga disesuaikan dengan luasnya wilayah dusun masing-masing. Yang luas dusunnya mungkin bisa dapat ya 20. Yang sempit dusunnya mungkin ada 10, 15, 13. Berapa banyak masyarakat yang ada di dusun itu? Bagaimana saya akan membagi itu untuk adil sama Bapak dan Ibu? Jenis bantuan yang datang sama kami hanya menerima sembako, BST, BLT, dan sembako lagi. 2 jenis saja, uang dan sembako. Itu yang kami terima, itu yang kami bagikan. Bukan kami bisa menyulap, datangnya sembako bisa jadi uang. Atau datangnya uang bisa jadi sembako. Kalau memang sembako datangnya, itulah yang kami distribusikan kepada masyarakat. Nah, sekarang kedengarannya sama saya, Bapak Ibu menuntut BST. Kalau memang BST yang datang, BST itu yang kami salurkan, bukan dijadikan sembako. Nggak pernah kami robah bentuk di situ. Itu yang pertama. Yang kedua 148. Ini BLT dari provinsi. Ini yang dari Kemensos. Hanya 148 dibagi lagi ke 8 dusun. Kemudian yang ketiga, dari provinsi hanya 39 paket bantuan untuk 8 dusun. Yang keempat, kami menyalurkan sendiri. Kami buat proposal, kami buat segala sesuatu untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Sebanyak 140 paket sembako yang kami bagikan kepada masyarakat. Kemudian 251 BST
331. Inilah yang ngambilnya di kantor pos. Memang banyak jenis bantuan yang kami terima, tapi jumlah maksimalnya kami nggak nerima. Itulah yang kami terima. Kalau saya katakan masyarakat di desa Elbatia yang taraf kehidupannya ekonominya ke bawah, ada 2.000 masyarakat yang kira-kira berhak untuk kita bagikan, untuk kita distribusikan. Tapi bantuan yang datang sama kami hanya 1.333. Yang 600 sekian lagi kemana? Inilah Bapak Ibu. Menuntut bantuan itu, kemana saya mau menyalurkan? Kemarin saya sudah konsultasi dengan Saudara Ulman untuk mengeluarkan aspirasi, ayo kita beraudensi ke kantor DPR supaya didengar. Nggak usah kemari ngapain, kepala desa pun nggak ada bantuannya. Saya pun sudah berbuat untuk Bapak Ibu. Kemudian sembako yang terakhir, 510 paket sembako. Itu pun sudah kami salurkan. Nggak ada di kantor ini. Ini saya ngumpul lagi. Jadi apa yang mau Bapak Ibu tuntut sama kami? Kami aja menerima datangnya bantuan untuk dibagikan, distribusikan kepada masyarakat. Jadi saya pusing. Jadi bagi masyarakat yang sudah dapat BST, tidak lagi dapat sembako. Jadi kalau ada kebetulan di situ daftar nama, sebentar Bu, biar saya jelaskan. Ini sebenarnya data tumpang tindih. Ketika kami mengirimkan data ke sana, data yang datang dari kabupaten itu sudah menerima data dan datang lagi dari provinsi. Yang dari provinsi yang sudah menerima data pertama itu muncul lagi namanya di situ. Terpaksa kami coret. Yang sudah menerima dari kabupaten muncul namanya lagi di provinsi. Artinya apa? Supaya kita ada pemerataan pembagian, janganlah ada keluarga yang 2 kali menerima bantuan. Banyak masyarakat yang belum dapat. Mari sama-sama kita memahami, mari sama-sama kita mengerti. Memang kita butuh. Tapi katanya ada yang sudah 3 kali dapat. Kami sekali belum pernah dapat. Itu kita ini sekali pernah. Kalau yang 2 kali dapat, barangkali dia sudah. Siapa Bu yang 2 kali dapat? Ada dapat beras 2 kali. Bapak 9 juta yang ngasih kita yang di sana. Kalau udah dapat pertama harus dapat kedua. Saya betul bilang katanya. Kalau yang beras itu memang dia ada 3 kali. Sekarang panggil 5 juta itu. Ada 3 kali dapat. Jadi itu Bapak. Jadi kami ini sekali. Jadi macam BLT atau BST ini kan juga 3 bulan. Dia harus 3 bulan juga dia dapat. Jadi kami ini gimana Pak? Itulah Bu, saya juga berpikir bagaimana masyarakat saya yang belum dapat. Kalau saya pikirkan, bukan hanya dusun 6 dan bukan dusun 4 yang nggak dapat. Semua dusun masyarakatnya pasti ada yang belum dapat juga. Saya pastikan ada. Ya oke lah Pak, tadi Bapak bilang, kalau sudah memang dapat sekali ya, yang sama yang lainnya dulu kenapa sama ini dikasih dia datang, itu dapat, Dia dapat ya, datang. kita nggak Kami bisa. tidak ada. Kita nggak bisa alihkan ketika memang daftar namanya itu. Tapi Misalkan Bapak bilang tadi bijaksana, biarlah kita apa Bapak bilang, biar semua dapat. Ini tidak ada. Kenapa harus itu aja dapat? jadi bagaimana saya jelaskan? Saya bagi supaya banyak yang dapat, saya salah. Pak, saya tanya, kenapa? Pakai pilih makan burger dapat BLT. Dia orang kaya, dia orang mampu. Kenapa lu suka ditanya? Ada apa? Itulah dia tadi. Semua kena dampak. Itulah dia tadi. Daftar nama itu kami tinggal terima, bukan data kami yang kami buat. Gak mungkin tuh. Iya, tapi Bapak bilang tadi yang bilang, Bapak apa? Kalau memang sudah dapat itu dia nikah sama yang lain. Tapi ini nyatanya udah
dapat yang pertama, dapat lagi kedua. Walaupun dari atas itu harus merata kita bikin. Kalau memang selaku bapak pemimpin, karena bukan satu aja manusia yang susah, semua kami susah. Bapak tahu kami macam mana di sana. Kami mulai dari tahun yang lalu sudah kena COVID. Biar bapak tahu. Jadi saya jelaskan tadi, ketika ibu sudah menyampaikan kartu keluarga, Bapak Sendriko itu saya tadi sudah sampaikan bahwa data yang kami terima itu bukan data yang memang sengaja kami data. Data itu sudah datang dari provinsi. Begitu dapat bantuan, begitu juga lampiran data yang kami terima, bukan data yang kami kirim. Kalau mungkin data yang kami kirim itu juga yang turun sama kami, mungkin Bapak Ibu sudah mungkin hampir semua mendapat bantuan. Keterbatasan bantuan yang kami terima pun ini sangat minim. Bagaimana meratakan semua untuk masyarakat itu dapat? Sayanya pun pusing, bukan Bapak Ibu. Kita kalau memang memikirkan tentang yang sejengkal ini, sama-sama kita pikirkan. Saya pun punya yang sejengkal. Tapi bagaimana saya memikirkan masyarakat saya? Bukan dampak semua warga Indonesia kena COVID. makanya dibilang di rumah aja. Nah, makanya dibilang di rumah aja. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa kami yang terhormat pada pagi hari ini. Pak Kades, kami tahu siapa Pak Kades. Kami mendirikan Pak Kades di sini selaku pimpinan kami di sini, kami percaya. Kami berikan kepercayaan kepada Bapak. Tapi Bapak tak pernah memikirkan kami di sebelah sana, Pak. Pak, yang nggak menangis jadi semua ini. Bapak berdiri di sini dari kepala desa atas pilihan siapa, Pak? Kami berdukung Bapak. Tapi setelah Bapak di sini, ada pun permasalahan di sana. Mantap kali Bapak. Iya, tak pernah Bapak hadir. Ini yang terang, Pak. Masalahnya apa tadi Bapak tidak? Data apa yang Bapak serahkan ke Kemensos? Kemensos, Kementerian Desa meminta data terbaru. Setelah terjadi COVID-19, terjadi pendarahan. Data apa yang Bapak serahkan? Sementara kami tak pernah didata. Iya, betul. Dan Bapak jangan bohong. Banyak kebohongan ini. Kalau salah Bapak ya. Jangan bohong. Bapak pernah mendata. Siapa yang turun mendata semenjak ada COVID-19? Siapa Pak? Bapak, tolong dijawab. Bapak, jadi tolong dijawab Pak, jangan main. Ini masyarakat Pak. Masyarakat Kalau ini nggak bisa apa? susah. Ceng, mundur. Masih banyak yang bisa. Jangan digaji di sini makan Masih gaji banyak yang keluarga. bisa. Makan hak orang. Iya. Jadi tolong dipikirkan Pak ya. Bapak udah kenal. Waktu Bapak PLT di sana, saya udah tahu Bapak siapa. Iya, betul. Bapak, udah lama Pak. Saya udah tahu Bapak siapa. Tolong Pak bantukan agar bisa. Tolong Pak ya. Nah, terima kasih Pak. Tolong ditanggapi. Terima kasih. Tahun untuk kita semua yang bertenang dulu. Ini saya mau bertanya dulu sama Bapak. Tadi ada saya dengar satu pernyataan Bapak mengatakan bahwa Bapak mengadakan pendataan kepada masyarakat. Betul. Dan data itu sudah dikirim, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan data yang Bapak kirim. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, yang melakukan pendataan itu siapa Pak? Apakah ada terbentuk pansus Ya. COVID-19 di sini atau tidak? Ataupun relawan, adakah terbentuk? Oke, Kenapa? kalau itu terbentuk, siapa orangnya? Kenapa tidak Otomatis orang itu, kalau dia ada terbentuk, otomatis orang itu sudah datang untuk mencintai masyarakat. Betul. Ada nggak datang? Oke, yang pertama, yang kedua, setiap pansus yang kita bentuk, orang itu harus memiliki namanya surat tugas. Ya, betul. Di balik surat tugas itu ada namanya anggaran. Betul. Dan fungsi anggaran ini kita untuk apa? Kalau kita menerima anggaran tetapi tidak melakukan sesuai anggaran yang ada, sama saja itu namanya babatan gaji buta. Ya. Untuk apa kita duduk di satu instansi tetapi kita tidak bisa bergerak
untuk apa? Gak ada, artinya itu nol. Ya nol itu. Jadi sesuai peraturan yang kita dengar, waktu itu mulai muncul COVID-19 itu bulan 3 kalau nggak salah, atau pertengahan bulan 4, Pak Jokowi sudah mengatakan akan membentuk setiap desa, setiap provinsi harus membentuk pansus COVID-19 untuk mendata agar data yang kita buat tahun 2020 tetapi yang keluar tahun 2011 atau tahun 2012 dari mana ceritanya bisa otomatis kita ini terlambat memberikan data ya, terlambat dari desa ini terlambat otomatis terlambat. Bukan diberikan, nggak diberikan. Oke, seandainya pun diberikan berarti terlambat terlambat. Sedangkan masyarakat di sini mengatakan itu tidak ada orang yang masuk, tidak ada data untuk mendata, kecuali ya masyarakat ini datang sendiri begitu mendengar ada bantuan gini, semua masyarakat ini inisiatif ya, inisiatif mereka kumpulkan kakaknya, KTP-nya, karena kenapa? Karena mereka merasa orang itu butuh, Oh, coba, shooting sana. orang itu butuh. Nah gitu Pak, jadi saya mau tanya, siapa itu relawan atau pansus yang Bapak bentuk itu? Kalian ingin tahu? Kalian ingin tahu? Demikian Pak. Lagi paksa-paksa mak katain. Kalau nggak mau ngapain dipaksa? Bukan masker. Pencet. Begini Pak Kades, Pencet. pertama datang BNT, Saya menangis. Tenang. udah sampai di pintu Bapak Agian sama Amang si Junta. Mereka lihat orang itu sih. Naik kereta. Kami bikin bus itulah. Anakku di rumah udah sampai di pintu itu udah dipegang kertas. Mana mamamu katanya? Bikin bus kata anakku. Udah 3 orang itu dibawa lagi uangnya Pak. Sampai sekarang udah 3 kali nggak ada aku dapat. Kemana uang itu? Siapa yang ngantar uangnya? Jagian. Tolong dipanggil Jagian sama Junta. Pilih aku untuk hari kemudian Pak. Pilih aku ke Bapak Agian. Abang Boru katanya udah keluar BLT. Mananya Abang Boru bilang Abang Boru. Jadi udah datang Abang Boru ke rumah ngasih uangnya. Tapi Abang Boru bawa lagi pulang. Padahal aku bolak balik dari depan rumah Abang Boru. Kita enggak Abang Boru kasih. Apalah dia bilang Abang Boru itu? Enggak nasibu itu. Udah kami kasih sama orang. Nanti lah datang lagi ku kasih katanya. Gila aku sama Mang si Junta. Itu Mang si Junta ke rumahnya. Apalah dibilang Mang si Junta, enggak usah lagi inang bilang sama si Agian apa-apa. Nanti lah ku kasih, kira bagian ku itu lah ku kasih sama Inang. Habis nanti bulan 5 datanglah Inang. Kira bagian ku itu lah katanya. Berapa bagian sejuta? Padahal pegang ke situ berpengalaman bulan 5. Marah-marah kamu Inang bau katanya. Tapi janji Amang bau itu mananya aku bilang. Enggak ada janjiku sama Inang bau katanya Amang bau. Kita Amang bau Ini. udah dari situ lah Abang jangan berjanji sama aku. Yang Amang janjinya datang makanya aku datang. Yang janji Amang bau aku depan aku bilang nggak ada aku janji Inang bau. Gimana pun Inang bau aku siap katanya tangannya kayak gini. Itulah Amang bau. Sakit hatiku. Begini Pak Kades, kemarin waktu Bapak Kadus beserta Bapak Siagian datang ke Gang Sempurna mencari masyarakat mau dibagikan sembako, katanya itu mau dibagikan itu ada
orang yang mau mengasihkan bantuan. Bukan dari desa. Bukan dari desa. Kalau menurut mereka dana desa tidak ada, makanya ini disalurkan untuk dusun 4. Itulah omongan mereka. Ada penyandang dana yang kami kenal, dikenal Bapak Sejunta dengan dikenal Bapak Siagian. Proposal lah ya. Itulah perkataan mereka kepada kami. Dan saya bilang, Pak, tolonglah saya masukkan. Katanya seperti ini, kalian Bestari tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kenapa Bestari tidak mendapatkan bantuan pemerintah? Apa rumahnya Bestari? Saya tukang sampah, suami saya tukang sampah. Dan mertua saya yang sudah pikun dikatakan tidak layak mendapat karena sudah dapat renovasi rumah. Apakah ada kaitan renovasi rumah dengan COVID-19 ini? Tidak ada itu. Dia katakan kalau itu tidak dapat, tapi mertuamu dapat. Sampai sekarang mertua saya tidak dapat. Kebetulan mertua kami sudah pikun. Katanya sudah dapat bantuan dari renovasi rumah. Apa hubungannya renovasi rumah dengan ini? Bisa dimakan rumah itu? Bisa dimakan itu renovasi rumah, bukan COVID. Itu yang perlu saya tegaskan, Pak. Dan dari mana pernyataan ini yang menyatakan bahwasanya Bestari itu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah? Bahkan Bestari yang paling membawa COVID ini. Ini virus yang dibawa Bestari. Sampah. Saya sangat sakit hati saya, Pak. Dan dikatakan tidak layak Bestari mendapatkan ini. Pak Kadus dengan Bapak Siagian. Itu yang menyatakan. Mana kadusnya? Cinta, dengan Pak Kadus juga. Bersama dengan Bapak Siagian. Saya merasa sakit hatiku, Pak. Dan karena dikatakan Bestari itu tidak layak. Sementara virus yang kami pegang. Apa urusan Siagian dengan Bapak ini? Katanya ada penyandang dana. Siapa itu penyandang dana itu? Nanti kalau ada bantuan dari kepala desa, baru semua dapat. Sampai sekarang tidak ada, Pak. Sebutir beras pun saya tidak terima dari pemerintahan. Bahkan mertua saya dikatakan tidak layak lagi mendapat karena sudah ada renovasi rumah. Apa hubungannya renovasi dengan COVID? Udah. Kalau Bapak tidak mengerti namanya Sejunta itu Darto Simajuntak, itulah Kadus kami di Sunampat. Juntak mana? Saya terlihat. Jadi saya perlu penegasan itu. Jadi jelas. Dijelaskan. Ada lagi yang mau ngomong supaya mereka nanti sekali menjawab. Nah. Selamat siang Pak Kades. Nah ini Bapak Simajuntak Pak Kades. Inilah yang menolak kakak itu Pak Kades. Istri saya lagi hamil. Ini bulan melahirkan, datang ke rumahnya ngantar kakak. Tidak ada mengumpulkan kakak katanya. Padahal yang dibaginya sembakonya itu saya bertanya langsung sama mereka. Dia mengutip kakak. Satu orang ada yang bilang seharusnya saya memang nggak dapat. Ini katanya perbagian Pak Junta dikasihnya sembako. Inilah orangnya Pak Kades. Banyak kali bagiannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi mengenai pendataan, tadi Bang Data tadi mengatakan kami juga sudah melakukan pendataan secara rinci. Ya, semua kepala dusun ketika saya mendapat perintah dari atasan untuk mendata, saya rapat kepada kepala dusun. Saya perintahkan kepala dusun semua masyarakat didata. Kami tidak pernah didata, Pak. Gak pernah turun mendata kami. Gak pernah kami didata. Kalau kami didata, kami tidak ribut di sini. Jadi begini, ketika kepala dusun sudah melakukan pendataan, Kami tidak pernah didata. benar. Ketika kepala dusun sudah melakukan pendataan, karena kami di
didesak waktu. Kami didesak waktu. Harus segera data itu sampai ke kabupaten. Nah, sekarang ini saya juga dapat perintah dari kecamatan untuk mengulang kembali pendataan. Jadi tolong kepada Bapak dan Ibu, ketika memang Bapak Ibu belum didata, yang memang data keluarga dibawa serahkan sama kami, biar kami kirim lagi data, karena kami ada perintah untuk mendata kembali. Yang kami tuntut Pak Kepala Desa, kami harus mendapat bantuan itu. Makanya saya katakan tadi, kami harus mengadakan pendataan kembali. Ketika nanti memang data ini berapa yang harus masuk ke dinas sosial, mungkin di sanalah penanggapannya. Tenang kita tenang. Orang menyampaikan aspirasi tenang. Jadi begini Pak Kades, masalah data, masalah kakak udah beribu kali kami kumpul. 2 minggu kemarin, merasa udah kumpul kakak sini kami kemarin. Mana hasilnya ini? Kumpul lagi hari itu, hari Sabtu. Jumat. Di mana itu? Di gang kami sama siapa? Kemana kakak itu? Jadi Untuk apa? kakak itu kemana semua Pak? Kalau pemulung udah ditimbang itu udah duit. Udah segini kertas. KTP sama kakak. Jadi Pak Kades ngomong dari tadi kakak, data udah banyak kali Pak Kades. Kalau memang data itu yang kita bahas, kami sudah kalau nggak salah lebih kurang 2.000 data penduduk yang kami kirim. Karena Pak, orang Kemensos sana mempertanyakan Bapak, siapa yang layak rakyatmu yang datang? Bukan orang sana memutuskan, Bapak yang mengusulkan. Tapi kenapa hanya 22 orang? Ya betul. Orang Kemensos Pak tak tahu wakilnya siapa. Nggak usah. Nggak usah berbalik apa Pak. Dan kami dusun Anam Pak Garus. Saya sendiri, saya dusun Anam katanya. Tapi saya tak tahu siapa Garus saya. Tak pernah kenal Garus saya. Masa Garus Pak tak kenal keluarganya? Tolong Pak Garus perjelaskan ini agar kami bisa bekerja. Masa apa-apa kami sampaikan sama Kades. Padahal Bapak bikin pembantu Bapak Garus. Bukan perpanjang tangan, gak ada perpanjang tangan. Kadus. Mana kadusnya? Anak kadusnya. Kades. Kalau nggak bisa Pak, tolong dibikin kadus di tempat kami sana. Biar bisa bekerja dengan Bapak. Yang bisa bekerja dengan Bapak. Tolong Pak. Tolong. Jangan ribut kita diabarin nanti Pak. Tolong Pak ya. Nah, kami memohon itu Pak. Permohon masyarakat khususnya Karang 7. Ini kadus kita dusun Anam. Jadi begini Pak Kades, masalah data Sekarang itu data yang kami antar ke kantor bupati karena tidak pernah terus mendata masyarakat di sana. Kami langsung turun ke kantor dinas sosial mengantar data. Makanya dinas sosial memerintahkan ke camat dan data itu diantar ke kantor desa. Itu hasil kerja kami Pak. Kalau Kades Bapak tidak pernah dapat ke daerah kami. Jadi yang kami tuntut, kalau didata kembali, apakah kami mendapat bantuan? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kami datang ke sini menuntut hak kami. Kami harus mendapat dari desa. Itu yang kedatangan kami sekarang ini. Tidak ada yang lain. Kami menuntut siapa yang Bapak suruh mendata di daerah kami, supaya kami menindak orangnya. Dan suka-sukanya mendata yang dia kenal. Kami ini siapa? Kami juga warga negara Indonesia. Kami berhak menuntut hak kami. Bapak Kepala Desa yang kami banggakan selama ini ternyata begini dilihat anggota Bapak. Kami tidak setuju. Apa? Masih bisa dibanggakan Bapak? Kalau kami harapkan seharusnya Bapak harus bertanggung jawab. Ini masyarakat akibat kelalaian aparat desa, masyarakat semua dirugikan. Kami dirugikan. Sebentar ya, ada warga desa. Kita harus support dan sabar.
memang nggak ada penyelesaian, ayo kita rame-rame bikin pengaduan ke Polsek Sungan. Setuju? Biar pulang kita. Ayo pulang. Aduh, langsung. Enggak, jangan dulu. Ini masih bisa diselesaikan. Bapak Kepala Desa sudah mau menjelaskan. Walaupun ada yang kurang, gitu aja. dikendali lebih ke dasar. Bapak polisi pun adanya di sini. Sudah ada di sini. Jadi, karena kita menuntut dinas sosial, makanya data itu dikembalikan ke kantor desa. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Ini kan data, kita kan bermohon ya data ulang. Udah? Nah, tentu memang bagaimanapun ada waktu, dibutuhkan waktu untuk memproses. Ya? Nah, dibutuhkan waktu memproses. Cuman yang seharusnya yang ada masih bisa diatasi. Dana yang kedua, tahap yang kedua yang dana desa itu bagaimana? Nah, dan juga sebenarnya kepala desa juga harus mengawal data ini sampai ke kantor bupati. Jangan lagi seperti jawaban kita waktu kita rapat yang kemarin. Bukan. Jadi harus kita usulkan karena sebenarnya sebelum kita rapat kami sebenarnya sudah mengusulkan ini, sudah memasukkan surat ini ke kantor bupati. Namun waktu di kantor desa di ruangan Bapak kita rapat, lain jawaban Bapak. Ya. Lain. Jadi ini Bapak lihat sudah menangis ya. Warga desa LPT itu Pak, khusus yang di Garapan, mereka itu adalah di sana lah, di dusun Anamut Garapan sana lah tempat penampungan warga yang korban hidupnya dari Kota Medan, korban PHK, tak mampu bayar kontrakan di Kota Medan, penggusuran. Di sana bisa hidup sebebas-bebasnya. Makanya kalian pun jaga kebersihan. Itu. Jadi jangan hanya iya. Udah. Jadi masih ada solusi. Itu maksudnya. Jadi bagaimana kira-kira? Kalau yang ke polsek itu kita tunda dulu, ke polisi. Kita tunda dulu. Ada penyelesaiannya di sini. Oke, yang dijawab Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Diam semua, ya. Tolong jangan ada yang kalau udah bicara Bapak Kepala Desa, harus kita dengarkan, hargai. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau tuntutan Bapak Ibu hari ini harus terselesaikan, saya mau bagaimana? Karena kami harus mengambil data. Data itulah nanti yang mensuplai bantuan. Sebentar, saya bicara dulu. Ini kerja pemerintah. Ketika pemerintah akan memberi bantuan, harus ada data sama mereka. Makanya kami kemarin ketika rapat koordinasi semua desa se-Kecamatan Tunggal ini melakukan pendataan kembali. Kalau hari ini Bapak Ibu baru saya sediakan bantuan itu. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada dengar dari mana ada bantuan itu datang. Jawaban yang banyak metrai. Justru begini, justru karena keterbatasan paket yang harus dibagi. Tadi sudah saya sampaikan, 148 paket dibagikan 8 dusun. Masyarakat desa Petia ini bukan hanya di dusun 6 dan bukan di dusun 4. Dibagi 8 dusun, tolong bagikan. Berapa dapatnya itu, apakah ini bisa merata? Apakah yang 148 ini bisa semua kebagian? Saya juga pusing ketika saya mendapat jatah pertama kali dari kabupaten hanya dapat 145. Saya sudah juga pusing bagaimana membagikannya, ini pasti muncul cemburu
sosial masyarakat yang gak kebagian. Udah ngebuat kaca si Lukman. Satu kan itu. Muncul lagi dapat bantuan 148 paket yang 145 tadi sudah diasingkan, tidak dapat lagi bantuan. Menutupi lagi untuk masyarakat yang memang begini banyak masyarakat miskinnya. Kita bagi lagi ke 148 di 8 dusun. Bagaimana ini juga bisa merata? Siapapun orangnya yang jadi kepala desa, saya mau tahu kalau itu bisa adil, itu bisa merata. Siapa orangnya? Ya, jangan dibilang dari desa. Itu dari yang Sulit kami bagi untuk bisa semua bisa dapat. Saya ambil kebijakan itu dibagi dua, toh juga kurang. Bapak Ibu tadi nyampaikan kenapa saya dapat cuma 300. Kenapa dipotong 600? Kenapa dipotong 600? Itu Kalau pertanyaan memang dapat 300, kenapa Jadi dipotong 600? sebenarnya saya juga sudah sampaikan kemarin, ketika Bapak Ibu mendapat bantuan yang dibagi dua ini kan sudah ada konsultasinya, sudah ada dirapatkan sama kepala dusun. Mau dibagi dua, mau ada kesepakatan bersama, kenapa diribut? Oh, nggak bisa, Pak. Kalau dibagi, kenapa dipotong 600? Kita datang sewenang-wenangnya saja, nggak bisa. Yang mana orang Pak yang Beres, bagi dua? biar Bapak tahu kehidupan warga ini di sana. Tadi sudah saya katakan, bagi begitu banyak warga di dusun 38 sana, dusun 6. Kenapa? Dan dusun 4. Mereka adalah korban tak mampu lagi menjalankan hidupnya di Kota Medan. Sehingga di sini dari 15 tahun lalu, 20 tahun lalu di sinilah mereka berjuang untuk hidupnya. Mereka korban PHK, penggusuran, tak mampu bayar uang kontrakan rumah. Betul. Masuk lagi kemarin kasus virus babi. Ya, betul. Virus babi. Nah, belum selesai. Virus babi. Ya, belum pulih ekonomi rumah tangga kita di sana. Masuk COVID lagi. Iya. Ada perhatian pemerintah. Sehingga 1 kilo pun beras haruslah diminta. Iya. Apalagi ada yang mengatakan iming-iming lagi yang daripada tidak dapat. Terpaksa diterima. Begitu juga dengan uang. Betul. Tolong dijelaskan dulu ya, Kenapa kenapa mesti pakai dicicil? metra itu? Kenapa dipecah-pecah? Aturannya ada enggak? Ada enggak dasar hukumnya? Kenapa di antara Dana sosial dari dana desa tentu ada peraturannya. Ini kewenangan siapa? Hak masyarakat itu apa? Sudah tentu diatur dalam peraturan perundang-undangan Pak Des. Jadi kita sekarang kalau kita mau selesai ini, ya Jawaban yang tepat. kemarin pun sudah saya sampaikan sama Kadus. Saya mau menjumpai jam 10 untuk diskusi bagaimana baiknya. Itu. Tapi Balik data. sebenarnya kalau jam berapa pulang tidak tahu. Bukan soal sebenarnya kapan. Bisa saja supaya mau tengah malam. mengelak? Supaya jangan terus-terusan kayak gini. Datang terus kemari. Iya. Kalau dari pertama, ngapain kalian datang kemari? Sudah dapat sembako. Betul. Sama-sama. Jadi begitu Pak Des. Ya. Ah. Nah, bicara jangan di situ, di sini Pak. Sini. Jadi pertanyaannya tadi belum dijawab. Kan bisa dijawab. Begini Pak Kepala Desa. Kami ini orang susah. Semua ini orang susah ini. Butuh bantuan pemerintah. Betul. Masa sekarang COVID-19 ini satu pun tidak ada yang menerima bantuan di sebagian ini. Nah, kami perlu bantuan Pak. Jangan waktu pemilihan perlu suara kami. Itu sekarang. Kalau bantuan kayak gini nggak ada. Kami orang susah. Tidak makan kelaparan di semua nih. Terima kasih Pak Kades. Anu lebih pertanyaan Kades. Nah, terima kasih. Sekali lagi Pak Kepala Desa pertanyaannya. Tadi Bapak bilang Bapak suruh harus mendata masyarakat. Siapa sebenarnya yang mendata Pak? Itu perlu kami tahu. Kenapa kami tidak didata? Itu. Seandainya kami Bapak didata, pasti kami mendapat bantuan ini. Jadi kenapa tidak didata? Itu pertanyaannya.
mudi, tapi tidak pernah mendapat apa-apa. Nah, jadi itu tolong Pak, kenapa kami ini kok seandainya mereka bekerja mendata, pasti ini mendapat dan Bapak tidak terganggu bekerja. Selama ini Bapak nggak pernah kami datang menuntut Bapak, tetapi karena kami kena virus musibah tahun yang lalu, karena kami semua bermatian, belum pulih di pencarian kami sudah datang COVID. Ini juga tidak ditanggapi. Bagaimana Pak masyarakat ini? Jawabannya itulah yang penting. Apakah Bapak bersedia tidak menerima kami seperti ini setiap hari? Otomatis Bapak pun terganggu bekerja. Kami sebenarnya tidak mau mengganggu Bapak bekerja. Jadi tolong Pak, yang mendata itu katakan dulu alam semalam itu diangkat relawan untuk mendata. Mereka tidak dapat Pak mendata. Siapa relawan itu sih? Sinta Soid sama ini si Sinta. Tanya dulu Pak, pernah enggak ini bekerja? Kasih dulu pendapat. Kakak yang dituntut kali itu di mana? Kenapa? Kakak saudara ini ditolak. Apa dendamnya sama Bapak ini? Ini juga manusia. Tak perlu kau jawab sekarang. Tak perlu. Yang perlu menjawab Bapak kepala desa. Semua kardus ini Pak, tolong diajari Pak. Ibu itu tadi memancing emosi masyarakat. Iya. Kami pertama hadir di sini. Jadi tolong Pak, kami ini manusia. Selaku aparat desa mancing emosi. Seharusnya aparat desa itu Pak melayani, bukan menunggu dan bukan tidur di rumah. Tolong Pak jelaskan, kami tidak mau lagi yang Bapak angkat di sana untuk mendatangi masyarakat di sana. Tolong itu harus diganti. Setuju? Jadi kalau enggak, pertanyaannya satu lagi Pak. Kalau lah kami didata, apakah kami mendapat bantuan itu? Itu pertanyaan. Berarti tidak pasti Pak. Yang maksud kami Pak, karena kami sudah turun ke kantor bupati, turun ke kantor dinas sosial dan ke kantor camat. Semua kesalahan ini di desa. Kami disuruh pulang. Semua hak masyarakat sudah kami serahkan ke kantor desa. Makanya kami Pak selalu datang ke sini. Desa yang mengusulkan. Karena Bapak lah yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Itulah kami Pak yang hadir di sini. Kalau enggak tahu, gantikan orang dari sini yang tahu. Tolonglah Pak, dipakai orang yang mau bekerja, jangan dipakai yang tidak mau bekerja, hanya makan tidur, digaji. Bisa yang Bapak angkat itu menjadi relawan pansos COVID-19, ternyata tidak bekerja. Satu tadi, seandainya mereka turun mendata kami, pasti tidak ada kerepotan. Pasti, itu sudah aman, Bapak juga tidak terganggu. Tolong Pak dijawab. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya biar juga Bapak pahami, jangan selalu saya yang dipojokkan. Saya selalu melakukan musyawarah. Ketika itu sebelum di sana ada pembantu Donald Simanjuntak, saya musyawarahkan siapa tokoh di sana. Saya panggil. Yang ingat saya Pak Melvin Tasoid dengan Pak almarhum Pak Mani. Saya anggaplah itu di sana tokoh. Ada beberapa orang, 5 atau 6 orang. Menunjuk beliau ini. Sekarang ini salah. Kan gitu. Iya. Saya kemarin minta yang terbaik siapa? Nanti kami usulkan Pak. Tapi ditunjuk ini. Inilah yang saya terima. Yang terbaik bagi siapa Pak? Ini Pak. Terbaik untuk masyarakat. Nggak ada yang memilih itu. Nggak ada. Sekarang Bapak Ibu dengar omongan saya. Kalau Bapak Ibu bisa musyawarah di sana, buat musyawarah siapa pengganti. Siap Pak, siap. Saya ganti. Ya, kami siap. Lengserkan itu. Malah dia nyuruh kami demon. Siapa itu? Bapak ini kemarin. Suruh Bapak. Untuk demon keliling ke kantor kepala desa. Saya bersetuju katanya. Nah,
ini apa rumahnya? Orang-orang bapak. Penjelasan dia benar. Menentukan hak kami bilang. Karena tim itu tidak mendapat sesuatu bantuan itu. Demon kalian. Kalau memang hak kalian mau kau tuntut itu kan tidak. Ya udah kan disuruh demon kan. Makanya Datang ke sini kami demon. Kami demon. Sudah. Ini Bapak Ibu hadir sama saya. Seminggu atau 2 minggu yang lalu kita juga sudah ada beraudiensi. Saya sudah sampaikan. Hari Jumat kemarin Bapak Ibu hadir di sini, hari Sabtu hadir di sini, hari Rabu hadir di sini. Yang kita bahas ini saja. Betul. Apa penyelesaiannya? Saya mohon Bapak Ibu sabar ketika kami masih ditugaskan untuk melakukan pendataan ulang. Ini kami lakukan, bukan kami abaikan siapapun. Kami tidak pernah mengabaikan masyarakat. Jadi sebenarnya bukan saya melanggar aturan pemerintah. Yang saya sampaikan tadi itu kami sudah melakukan pendataan. Tapi data yang turun tadi bukan yang kami data. Saya bukan mau membela diri, tapi kenyataannya seperti itu. Mungkin di sebagian besar ini data Bapak Ibu sudah dikirim ke sana. Jadikan botol. Bapak Ibu juga yang mengatakan kok kami nggak didata. Orang kepala dusun sudah bekerja untuk melakukan ini. Tidak ada. Tidak ada pendataan. Jadi bagi yang belum didata ataupun bagi masyarakat yang belum pernah menyerahkan KK dan KTP-nya. Silakan. Udah berapa kali? Ada berapa kali kalian menyerahkan? Saya langsung mengantarkan data ke sini. Langsung saya antarkan ke kantor kepala desa ini kepada Bapak Tanto langsung saya antarkan ke sini. Sampai sekarang sudah ada Pak. Kalau data saya rasa Tadi saya sudah menyampaikan kami membuat pendataan di kantor ini. Anggota saya telah saya sampai malam-malam untuk mengejar pengiriman data. Mungkin data Bapak Ibu sudah sampai di sana. Kalau memang sudah sampai sama kami, itu sudah kami kirim. Jadi begitu data itu sampai sama kami, bukan berarti lantas Bapak Ibu dapat. Saya sudah katakan tadi, kalau data yang saya lihat dari Dusun Anak Ujung, ada 480 kakak. Dan dengar, 480 kakak yang saya lihat, sementara bantuan yang sampai sama kami hanya 145. Macam mana membaginya? tekan itu. Oh, saya bukan mencari seseorang, Bu. Aku dulu itu gini, biar ku dengar. Waktu saya meminta data itu suara paling besar. Siapa yang halo, dengarin dulu. Ngapain berdebat sama dia? Mulai sampai Sinambela, sudah pakai suara yang besar. Begini Bapak Kades, kalau menurut Bapak Presiden kita, sembako yang sudah disalurkan oleh pemerintah, saya dengar itu pidatonya, sebelum Hari Raya Idul Fitri itu sudah harus berjalan. Semua dapat. Dan semua itu harus dapat. Dan saya juga meminta jawaban dari Bapak Kades, apakah ada omongan Bapak Kades yang menyatakan bahwasanya Bestari itu tidak dapat bantuan? Saya perlu jawaban itu. Saya perlu jawaban itu. Apa ada omongan Pak Kades ataupun pemerintah mengatakan bahwa Bestari itu tidak layak mendapat
Itu aja Pak Kades sebelum ada. Nah, Pak Ibu, kami sudah sangat terharap bantuan ini. Kurang